YouTube, kembali lagi di Wicita Info. Apa kabar semua? Semoga selalu sehat dan dilimpahkan rezekinya ya. Setelah sebelumnya kita membahas tentang Yasuke, yaitu orang kulit hitam pertama yang menjadi samurai, maka pada episode kali ini kita akan membahas perkembangan samurai di Jepang, khususnya samurai wanita yang ikut serta dalam berbagai pertempuran klasik. Sebelum menonton video ini, jangan lupa like dan subscribe channel ini dulu ya, agar kami semangat membuat video untuk kalian semua. Dari berbagai pertempuran yang melibatkan Jepang, dimulai dari pertempuran besar melawan tentara Mongol, hingga Sengoku Jidai 3 abad kemudian, samurai selalu identik dengan laki-laki. Ternyata, ada juga pejuang wanita yang terkenal dalam sejarah Jepang yang berhasil bangkit, bertarung, dan berkorban bersama rekan-rekan pria mereka dengan keberanian dan keterampilan yang tidak kalah luar biasa. Bagaimana latar belakang munculnya samurai perempuan di Jepang? Apakah mereka hanya berjuang untuk bertahan hidup atau hanya untuk melayani tuan mereka? Pencapaian bela diri wanita adalah bagian dari sejarah yang menarik untuk dibahas. Sebelum masuk ke dalam pertempuran samurai perempuan, kita kupas dahulu keberadaan para perempuan dalam berbagai karya kuno Jepang seperti Kojiki dan Nihon Shoki, yaitu karya sejarah yang mengisahkan keluarga kekaisaran pada abad ke-8. Dalam teks-teks tersebut, dikisahkan hubungan antara kaisar dan permaisuri Jepang dengan Dewi Matahari Shinto Amaterasu dengan pedangnya yang dikenal dengan nama Cloud Cluster atau gugus awan. Dikatakan bahwa pedang mistis ini dibuat dari seekor ular ganas yang dikenal dalam budaya Jepang sebagai Orochi. Ular tersebut dibunuh oleh saudara dari Dewa Amaterasu, yakni Susanoo, Dewa Laut dan Badai. Bagi kamu yang mengikuti kisah Naruto, pasti tidak asing lagi dengan istilah-istilah ini. Setelah membunuh reptil iblis tersebut, Susanoo memberikan senjata barunya kepada Amaterasu untuk menyelesaikan permasalahan di antara keduanya yang kemudian digunakan oleh cucu Dewi Ninigi ketika ia diturunkan dari surga dan menguasai bumi. Jadi menurut budaya Jepang, bila Amaterasu mewakili salah satu dari 3 harta suci keluarga kekaisaran dan diwarisi oleh kaisar pertama Jepang, Jime. Tidak seperti banyak peradaban kontemporer lainnya, seperti Cina, Persia, dan Roma, pemerintahan Jepang juga diisi oleh permaisuri sebagai pemimpin. Salah satu permaisuri legendaris adalah Jingge, yang memerintah sendirian selama 90 tahun dari tahun 170 hingga 260 Masehi sebagai janda kaisar Chuai yang sebelum kematian suaminya, Jingge telah menerima perintah untuk menaklukkan tanah Korea meskipun waktu itu ia sedang dalam keadaan hamil. Dalam teks Nihon Shoki, kita dapat menemukan tulisan yang mengatakan bahwa roh lembut akan melekat pada diri permaisuri dan akan menjaga hidupnya. Selain itu dikatakan bahwa roh kasar akan membentuk barisan depan dan menjadi panduan bagi pasukan Jepang untuk bertempur. Jadi jelas para dewa berada di pihak permaisuri. Menyadari bahwa kelahiran anaknya mungkin akan terjadi dalam perjalanan ke Korea, permaisuri Jingga diduga mengambil batu yang dia masukkan ke pinggangnya dan berdoa kepada para dewa untuk menunda kelahiran hingga dia kembali ke Jepang dan telah menyelesaikan misi mendiang suaminya. Permaisuri memulai kampanye militernya melawan Korea dan berhasil mengamankan kerajaan Silla, salah satu dari 3 negara yang membentuk semenanjung Korea. Ketika kesepakatan untuk upeti tahunan telah disepakati bersama antara pihak pemenang dan yang kalah, permaisuri Jingga kembali ke Jepang. Benar saja, seperti yang dia doakan, segera setelah ia tiba di tanah Jepang, permaisuri Jingga melahirkan seorang putra, calon Kaisar Ojin. Meskipun kisah ini hampir pasti merupakan bagian dari propaganda, citra seorang permaisuri Jepang yang kuat secara militer tidak sepenuhnya fiksi. Para pejuang wanita juga ada dalam kisah nyata, seperti yang terdapat dalam teks dinasti Cina kontemporer Weiqi tentang seorang penguasa bernama Himiko yang memegang kekuasaan atas tanah Wah, nama Cina untuk Jepang saat itu. Pada abad-abad berikutnya, peran wanita lebih kepada pemimpin agama. Namun demikian, penggalian arkeologi terhadap beberapa penguasa perempuan mengungkapkan keberadaan baju besi dan senjata sehingga dimungkinkan bahwa peran perempuan tidak hanya sebatas dalam bidang agama, namun juga sebagai pemimpin pasukan di dalam pertempuran. Oleh karena itu, citra permaisuri Jingga yang telah kita sebut di awal bukanlah tidak mungkin telah menjadi kisah nyata dan tidak hanya sebatas dongeng sebelum tidur. Pada akhir abad ke-12 selama Perang Saudara Heian, pengaruh perempuan menjadi minim. Ini adalah tahun
tahun di mana samurai pertama kali menjadi terkenal di Jepang dan mulai memanfaatkan pengaruh politik dengan kekuatan militer mereka. Disinilah beberapa wanita muncul menjadi wanita pejuang pemberani di Jepang. Salah satu kisah samurai wanita paling terkenal dalam semua sejarah Jepang adalah kisah dari Tomo Gosen, wanita yang mendampingi seorang pahlawan besar bernama Minamoto Kiso Yoshinaka di setiap pertempuran. Salah satu teks yang dikenal sebagai Heike Monogatari memperkenalkan Tomo sebagai pelayan dari Lord Kiso, tetapi dalam beberapa tradisi, ia dideskripsikan sebagai istri dari seorang prajurit. Suatu ketika, Lord Kiso bertempur di tahap akhir perang Genpei melawan sepupunya dan berakhir dengan melarikan diri ke Awazu pada Februari 1184 dengan Tomo di sisinya. Konon, Tomo adalah seorang penunggang kuda yang tak kenal takut serta memiliki bakat yang luar biasa. Selain menunggang kuda, ia juga berbakat dan terampil dalam penggunaan senjata. Menurut beberapa sumber, dia bisa menyamai 1000 pria biasa. Tomo telah memenangkan beberapa pertempuran dengan berduel dan membunuh sejumlah komandan musuh dengan pedang yang luar biasa besar. Dia juga memimpin ratusan atau bahkan ribuan pasukan samurai ketika melawan pasukan Taira. Kembali lagi ke pertempuran Lord Kiso. Setelah melarikan diri untuk jarak yang sangat jauh dari pasukan sepupunya, akhirnya ia terjebak dengan hanya menyisakan 300 pasukan berkuda untuk melawan 6.000 pasukan berkuda musuh. Dia memutuskan bahwa itu adalah hari yang baik untuk mati dalam pertempuran terakhirnya. Pasukan setianya, termasuk Tomo, dengan cepat dikepung. Mereka melawan balik dengan berani, berlari bolak-balik dalam formasi pertempuran, menimbulkan korban di pihak musuh sebelum mundur dengan cepat. Tidak banyak detail yang diceritakan dalam pertempuran ini, namun Tomo memiliki peran yang sangat penting. Dalam upaya mereka menerobos ke dalam formasi tentara musuh, pasukan Lord Kiso hanya menyisakan 50 orang dan akhirnya setelah lebih dari 2.000 tentara musuh datang, mereka melarikan diri dan hanya meninggalkan Kiso dengan 4 rekan lainnya termasuk Tomo. Pada titik ini, Lord Kiso menoleh ke Tomo, memohon kepadanya untuk melarikan diri kemanapun dia suka. Aku berniat mati dalam pertempuran dan sepertinya aku akan ditangkap. Aku akan mengambil nyawaku sendiri. Tapi aku tidak ingin dikatakan bahwa Lord Kiso dalam pertempuran terakhirnya dengan ditemani seorang wanita, ujar Kiso. Ketika disuruh untuk melarikan diri, Tomo tidak bergerak dari sisi tuannya. Kemudian ia mengatakan, setidaknya saya memiliki lawan yang seimbang dan layak. Saya ingin menunjukkan kepada Anda, Tuan Kiso, pertempuran terakhir saya dalam pelayanan kepada Anda. Tomo mendapatkan kesempatan untuk membuktikan keberaniannya untuk terakhir kalinya ketika pengikut Kiso yang tersisa bertemu 30 penunggang kuda di bawah komando seorang pejuang dari Musashi yang disebut sebagai Onda no Moroshige. Tomo menyerbu ke tengah-tengah pertempuran. Setelah naik di samping kudanya sendirian, dia menyeret seorang pria yang lebih besar dari pelananya, menahannya sejenak kemudian memotong kepalanya dengan satu tebasan pedang. Setelah membuangnya, Tomo kemudian melepaskan armornya sebelum melarikan diri ke arah provinsi timur. Ada teori lain tentang apa yang terjadi pada Tomo setelah pelarian ini. Apapun yang terjadi, reputasi Tomo Gosen sebagai seorang samurai wanita Jepang telah bertahan selama berabad-abad. Dengan keluarnya Lord Kiso, periode Keshogunan Kamakura tampak kokoh dengan dipimpin oleh sepupunya Minamoto Yoritomo. Tapi ketika dia meninggal pada tahun 1199, kekuatan klan Minamoto mulai menurun dengan cepat. Dalam kekosongan kekuasaan ini, muncullah seorang wanita yang berperan sebagai kekuatan di belakang tahta, yakni istri mendiang Minamoto Yoritomo yang bernama Hojo Masako yang dikenal sebagai biarawati shogun. Setelah menjadi seorang janda, Masako menjalani kehidupan yang religius namun tidak mengurangi pengaruh politiknya. Dia menggunakan otoritas ini untuk mencabut kekuasaan absolut dari putranya Yori dan sebagai gantinya telah membentuk dewan penguasa untuk memerintah Jepang dengan menempatkan anggota klan Hojo di posisi tertinggi sampai pada tahun 1274 dan 1281 ketika Jepang diserang oleh tentara Mongol. Kembali ke Tomo Gosen, kita akan menjabarkan peralatan perang yang dipakai oleh seorang samurai wanita. Persenjataan utama tradisional yang digunakan oleh samurai wanita berbeda dengan pedang katana yang dikenal banyak orang. Pedang yang digunakan dikenal sebagai naginata. Meskipun Tomo sebelumnya menggunakan belati dan keterampilan hebatnya dengan busur, samurai wanita itu hampir pasti menggunakan naginata dalam pertempuran atau dalam keadaan tertentu. Naginata seorang wanita mungkin dibuat lebih ringan daripada naginata biasa.
Pada periode Tokugawa, seni bela diri menggunakan senjata ini adalah hal umum bagi wanita yang menjadi samurai. Hingga Perang Boshin tahun 1868, para pejuang wanita menggunakan naginata sebagai senjata yang mematikan. Dalam penampilannya, naginata tampak unik. Naginata adalah jenis senjata hybrid antara tombak dan pedang, tetapi memiliki bilah yang lebih melengkung ketimbang lurus seperti yang banyak dijumpai di Eropa. Poros senjata yang sedemikian rupa berbeda dengan tombak biasa sehingga lebih cocok untuk serangan tebasan bertenaga tinggi daripada menusuk seperti yang dilakukan prajurit dengan tombak. Kisah prajurit wanita yang menggunakan pedang tradisional Jepang seperti katana sangat langka. Mungkin karena status pedang sebagai senjata bergengsi hanya untuk digunakan oleh pria, atau mungkin karena alasan yang lebih praktis. Mungkin teman-teman memiliki argumen yang lain, silahkan tambahkan di kolom komentar. Senjata lain yang sering digunakan oleh Tomogosen dikenal sebagai Suba, sejenis tanto yang digunakan hampir menyerupai pedang mini. Banyak samurai wanita yang digambarkan berabad-abad menggunakan baju besi yang dibuat dari gaya yoroi dengan menggunakan motif kotak-kotak. Perbedaan yang sering mencolok yaitu penggunaan helm yang dirancang secara khusus sehingga berbeda dengan samurai pria. Selain itu, celana panjang seperti rok dengan hakama lebar turut serta dalam perpaduan baju besi yang dipakai oleh samurai wanita. Secara keseluruhan, samurai wanita meskipun jumlahnya lebih sedikit ketimbang pria, telah membuktikan diri bahwa mereka juga memiliki keterampilan dan kesetiaan yang luar biasa. Mereka yang bertempur melakukannya dengan kehormatan dan keberanian yang menyaingi rekan-rekan pria mereka, dan ketika situasi mengharuskannya, mereka telah siap untuk melakukan pengorbanan heroik atas nama tanah air, keluarga, atau tuan mereka. Demikian pembahasan kali ini. Terima kasih telah menonton sampai habis. Jangan lupa untuk menonton video kami yang lain, dan jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe ya. Salam sehat untuk kita semua. See you!